Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TKJ 2 akan mempresentasikan tugas sejarah. Maka dari itu, saya izin memperkenalkan diri. Saya Arvina Nurfiranti bersama Saya Melani Putri bersama saya Fitri Novianti. saya Hadijah bersama saya Putri Nurulaya teman selesai. Money on money, keeping it coming, I'm keeping it coming. I just put some ice on my bed, and I'm at no price for my bad. Sejarah ekonomi dan masyarakat jajahan. Dalam dasawarsa setelah tahun 1870, ekonomi menempuh arah baru di bawah kebijakan liberal, yaitu liberal dalam arti kata laissez-faire. Transformasi ekonomi ini sejarah dengan perubahan-perubahan sosial dan politik yang luas, cara berkomunikasi yang lebih mudah, telegram pengiriman surat, serta sistem transportasi yang lebih baik, kapal uap, serta pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 merupakan penemuan baru dan berguna untuk memperpendek jarak antara negeri Belanda dan negeri Hindia. Era ini dapat dianggap sebagai pengantar sejarah Hindia Belanda modern yang tidak berumuran panjang itu dan yang berciri khas perluasan pada awalnya, lalu konsolidasi, destragasi, sampai akhirnya daerah jajahan ini dapat pukulan terakhir, pendudukan oleh Jepang disusul oleh Revolusi Indonesia. Kaum liberal menganut gagasan-gagasan yang mengizinkan usaha dagang swasta, bebas membuka perkebunan dan kepemilikan perorangan di Hindia Belanda. Di bawah sistem tanam paksa, kebijakan surplus menjadi lazim. Ini menandakan bahwa hasil lebih dari wilayah Hindia tersedia bagi khazanah negeri Belanda. Selama hampir 50 tahun, mengalir ke dalam khazanah negeri Belanda dan memungkinkan negeri ini menutupi defisit-defisitnya, menurunkan pajak, serta mengkonstruksi prasarana kereta api dan terusan-terusan. Antara tahun 1850 dan 1860, harga pasaran kopi dan gula demikian menguntungkan sehingga menghasilkan lomba berjumlah 31% dari seluruh jumlah penghasilan pemasukan negara. Sementara Hindia Belanda selama abad ke-19 menjadi wilayah yang menghasilkan atau perusahaan negara, maka setelah tahun 1870 perjalanan ekonomi dan pemerintahan berpisah satu sama lain. Bermula kaum liberal tetap memandang wilayah jajahan ini sebagai perusahaan negara dan berpegangan pada kebijakan surplus. Hal ini bagaimanapun mengakibatkan pengeluaran pemerintahan di India, khususnya untuk maksud-maksud pertahanan. Segera habis, salah satu prinsip tentang kepemikiran tanah adalah bahwa tanah yang bukan pemilik perorang menjadi tanah negara. Yang terjadi dalam tanah negara bebas hak adat dan tanah yang berkenan hak adat. Sejarah, perempuan, dan hubungan gender. Telah kita ketahui, pihak OC mendukung hubungan antara laki Eropa dan perempuan Asia demi terbentuknya komunitas warga yang mantap dan bertahan di perkelahian Nusantara. Kompeni bahkan membeli perempuan budak belian di pasar Asia untuk dijadikan istri para bujangan. Akan tetapi, lelaki Kristen dilarang menikahi perempuan non-Kristen. Maka dalam hubungan demikian, si lelaki harus menebus kemerdekaan perempuan pilihannya yang lalu dibaptis. Dan baru setelah itu boleh menjadi istri lelaki bersangkutan. Budak perempuan biasanya berasal dari lapisan masyarakat yang paling miskin. Mereka tidak berada pada posisi negosiasi atau dapat mengajukan tuntutan apapun. Seringkali akhirnya mereka jatuh ke tangan serdadu dan kelasi yang juga bukan keturunan golongan yang terdidik atau yang pantas di kalangan orang Eropa. Akibatnya, ikatan-ikatan campuran demikian biasanya bersifat melakukan sewenang-wenang, tidak kekal dan tidak ada saling pengertian antara kedua belah pihak. Menandai bahwa istilah nyai berasal dari bahasa Bali, istilah-istilah Belanda untuk seorang gundik ialah huishoudster, bijit, menageret, dan nyai tanah Melayu. Istilah gundik atau munai umum digunakan, sekalipun di Eropa orang Kristen menuntut penahanan nafsu seksual di luar pernikahan. Seorang nyai boleh dikatakan tak punya hak apapun, tidak punya hak atas anaknya, pun
Setiap saat ia dapat ditinggalkan oleh majikannya tanpa bantuan dalam bentuk apapun di kalangan ketentaraan. Seorang nyai kadang-kadang diserahkan saja kepada lelaki Eropa lain. Sejarah para pengarang dan khalayak pembacanya. Sebelum beralih ke karya sastra, harus ditemukan beberapa patah kata mengenai para pengarang dan para pembacanya. Teks-teks yang akan dibahas ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Jelas bahwa karena perbedaan dalam bahasa, isi buku ditujukan kepada khalayak pembaca yang sama sekali berbeda. Koeksistensi banyak bahasa merupakan salah satu faktor kunci yang memperkuat pluralisme di Hindia. Bicara dalam bahasa berbeda-beda berarti bahwa para pemakaian bahasa tersebut termasuk golongan berbeda pula. Sekalipun banyak orang Eropa belajar bahasa Melayu untuk pemakaian sehari-hari, namun keseharian mereka tidaklah demikian, sehingga mampu membacanya karya-karya sastra dalam bahasa mengangkutan. Andai kata mereka menginginkan hal tersebut, hasil karya dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu masing-masing termasuk tradisi yang terhubung dengan kesusastraan. Karya pustaka Hindia Belanda berasal dari pembicaraan informal, obrolan dan kisah-kisah lisan yang merupakan bagian asli masyarakat Hindia. Setiap kali masyarakat Eropa berkumpul, mereka akan saling menyampaikan berita mutakhir tentang orang-orang yang masalah tertentu. Sejarah kecemburuan dan rasa tidak puas. Di dalam novel Belanda, umumnya kita dapati bahwa inti cerita berkisar tokoh-tokoh Eropa, yaitu orang Belanda dan Indo orang pribumi, menjadi pembantu, kuli, atau warga terjajah yang tidak bertindak ataupun berbicara. Sifat problematik masyarakat Hindia Belanda dengan pengecualian rasialnya menggema di hampir kebanyakan kisah. Sementara orang pribumi yang sekitar tahun 1900-an senantiasa dinamakan Inlander, berada jauh latar belakang. Ketegangan antara orang Eropa dan Indo sangat nyata dan dijadikan salah satu tema yang senantiasa timbul. Dua tema lain berulang kali muncul dalam novel, yaitu pertama, sifat misterius yang katanya meliputi dunia khatulistiwa di Asia, dan kedua, moralitas seksual dengan standar gandanya yang mencakup masalah Bundik dan Forkinderen. Yang pertama dibicarakan ialah karya Verus Desetik 1900-an karena buku ini dikenal oleh masyarakat Belanda, dijadikan serial televisi pada dasawara 1970-an. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam seri Umbari of the Hinders sebagai Things in Hinder Webchat 1985. The Cityle Cracks ini merupakan kisah Otto van Oudijk dan keluarganya. Kisahnya tentang drama Van Oudijk, seorang Belanda totok, serta jurang yang dalam memisahkan dari dunia orang Jawa. Pada umur 48 tahun, Van Oudijk menjadi residen Labuhangi di Jawa Timur. Dia tinggal bersama istrinya yang kedua, Theoni, yang berumur 18 tahun. Lebih muda dari dia laki-lakinya, Theo 25, dan anak perempuannya Dori 17, yaitu dua di antara keempat anaknya. Buah perkawinan pertamanya, Van Oudijk, dilukis sebagai orang lelaki kekar yang jantan, dikaruniai dengan sifat halus manusia, sederhana dan bersifat praktis serta tenang. Istrinya Leonie sama sekali tak memiliki sifat suaminya. Ia seorang perempuan penyihir dalam cinta, sangat mahir dalam dan mengikuti seksualitas dan libidionya. Namun ia melakukan ini dengan cara patuh taat, dan sifat inilah yang menimbulkan dugaan bahwa ia tak mudah dilukai. Di rumah, dorongan seks yang menguasai mengakibatkan hubungan gelap dengan anaknya. Anak tirinya Theo, seorang Indo, berambut pirang dan berpenampilan pucat. Lalu ia juga melirik pada Andi Leoni, putra bungsu keluarga tuan. Perkebunan tebu yang sangat dicintai oleh Dodi, si Andi memiliki kegantengan seorang CEO campur orang Melayu, sesuatu bernapas bumi selatan dan Melayu. Sekalipun istri dan anaknya mengakibatkan noda baginya karena sikapnya yang tak ada dibantah terhadap keluarga Bupati Jawa, menyebabkan rumahnya rusak oleh makhluk-makhluk halus yang
Perbuatan gaib yang tak hendak diterima penyebab langsung ialah karena pada Odik menolak mempertahankan bumi dalam posisinya. Ia tidak sanggup menilai tindakan ibunda bupati tersebut. Cara penerimaan dan penyesuaian buku-buku dalam bahasa Melayu yang akan dibicarakan semua ditulis oleh laki-laki. 4 diantaranya peranakan tema. Secara keseluruhan kisah-kisah tersebut dikarang terlebih dahulu dari kisah-kisah Belanda, yaitu antara tahun 1896 hingga 1922. Kisah pertama yang akan kita bahas mungkin lebih populer di kalangan bahasa Melayu Indonesia daripada Deshit Card di kalangan pembaca berbahasa Belanda. Banyak versi dari cerita Hinjai Desima, terutama dalam versi pertunjukan dalam bentuk folklore ataupun fantasi. Prancis adalah pengarang naskah tertua, yaitu versi prosa tahun 1896. Dua versi syair berbeda masing-masing karya O.S. Tanjiang dan Chi Kim Hop bertanggal 1897. Di sini pembahasan dibatasi pada alur cerita sebagaimana ditulis oleh Prancis. Peristiwa terjadi pada tahun 1813. Hinjai Desima ialah gundik seorang Inggris, Edward Williams. Mereka mempunyai putri 1 orang dan hidup bahagia. Setelah 8 tahun mereka pindah ke Batavia. Di sana ada seorang pemuda pribumi, Simon, yang beristri Hajati. Bertekad menaklukkan si Nyai yang kaya itu, ia menghubungi seorang perantara Mak Comblang untuk membujuk Hinjai Desima untuk meninggalkan ibundanya dan anaknya. Mak Comblang menyumbangkan salah bahwa Hinjai Desima melanggar hukum Islam karena hidup bergelimang dosa dengan seorang kafir. Istri dan ibu Simon, Saleh, juga menghujani Hinjai Desima dengan membawa ajaran-ajaran agama Islam. Terakhir, Hinjai Desima diberi ramuan guna-guna yang dibuat oleh seorang haji agar ia takluk kepada Simon. Akhirnya ia setuju menjadi istri kedua Simon dan itulah pangkat dari segala bencana Hajati dan Soleha tentang perlawanan terhadap Hinjai Desima. Simon tak mampu mengendalikan 3 orang perempuan itu dalam perselisihan tersebut. Ia cenderung memihak kepada istri mudanya dan membela dari Hajati. Ia tahu ibunya sangat menantang hubungan ini. Mbok Saleha Ciciota membunuhnya Hajati sebab dia dikawinkan kepada anaknya. Sejarah gambaran tentang perempuan. Dalam bab terakhir ini perhatian akan diberikan kepada sosok-sosok perempuan yang telah dibahas guna melengkapi gambaran kemasyarakatan India pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Untuk lebih memperjelas tokoh-tokoh perempuan akan dicantum dalam catatan kaki. Dari ke-21 tokoh ini hanya 7 merupakan perempuan Indonesia. 4 diantara nyai laki-laki Eropa, yaitu Kembang, Hinjai Desima, Ji Painia, dan Seinten. Pengalaman Ji Painia sama sekali tidak, ia dipaksa menjadi nyai. Riot, ia sama takut kepada laki-laki yang tidak tahu adat, kasar dan pemabuk itu. Ji Painia menerima situasi ini untuk menyelamatkan keluarganya dari bencana, tetapi ia memberontak terhadap kekuasaan laki-laki kulit putih dalam segala cara yang diketahuinya. Dua kisah yang menyajikan perkawinan serasi dalam cara yang sangat idilias ialah Nona Olanda sebagai istri Tiongho dan Ji Warsi. Dalam nama perkawinan, Diana dan John sangat terperan sejahtera karena Diana sepenuhnya menyesuaikan diri kepada adat istiadat Tionghoa. Aspek yang paling menyolok dari kisah ini ialah fakta bahwa Ji Warsi menikah dengan bapak angkatnya yang mempersakap sejak ia berumur 5 tahun. Sangat menarik untuk dicatat bahwa Hinjai Warsi perempuan yang lebih mudah mengambil praksara dalam perkawinan ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.